Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dua buah dioda. Penyearah gelombang merupakan rangkaian penyusun utama dalam pembuatan rangkaian catu daya. Jadi, dalam rangkaian catu daya akan terdapat proses penyearahan gelombang AC menjadi gelombang DC atau penyearahan gelombang arus bolak-balik menjadi arus searah. Terlihat di sini adalah sebelah kiri bentuk gelombang AC atau arus bolak-balik, yang mana sinyal AC ini dapat kita lihat pada tegangan jala-jala PLN ataupun generator AC lainnya. Dan pada sebelah kanan adalah bentuk ideal dari gelombang DC atau arus searah. Dan bentuk gelombang yang berbentuk garis lurus ini bisa kita dapatkan pada baterai, karena baterai dapat memberikan sinyal DC atau gelombang DC dalam bentuk garis lurus. Jadi dalam proses penyiaran gelombang AC menjadi DC, maka bentuk gelombang yang didapatkan adalah mendekati sempurna atau mendekati bentuk garis lurus. Oke teman-teman, mari kita lihat contoh dalam rangkaian. Di sini terlihat sebuah rangkaian penyiarah gelombang dengan menggunakan dua buah dioda, yang mana ini adalah penyiarah gelombang penuh yang dihubungkan dengan sebuah beban resistor dan menggunakan sebuah trafo yang menggunakan center tap atau CT, yang mana trafo model ini wajib kita gunakan apabila kita menggunakan dua buah dioda. Oke, sebelum rangkaian ini bisa bekerja, terlebih dahulu kita hubungkan input ini dengan sumber tegangan AC. Katakanlah di sini kita hubungkan dengan PLN AC 220, sehingga arus listrik bolak-balik akan mengalir ke dalam trafo, yang mana arusnya akan mengalir secara bergantian, yang awalnya bergerak ke sini dan kemudian pada siklus berikutnya akan bergerak ke arah sebaliknya. Demikian seterusnya dengan frekuensi 50 Hz, yang artinya bahwa arus yang mengalir di dalam trafo secara bergantian bolak-balik seperti ini sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Hal ini akan mengakibatkan trafo bagian sekunder akan mengeluarkan tegangan output, yaitu tegangan AC juga. Katakanlah di sini kita mempunyai terminal A, di sini adalah terminal B, dan yang tengah di sini adalah CT-nya, center tap. Center tap di sini adalah polaritasnya adalah 0. Ketika pada siklus pertama, pada setengah siklus positif yang pertama, yakni di dalam bentuk sinyal AC-nya adalah setengah siklus pertama yang bagian atas, di sini akan membuat terminal A akan menjadi lebih positif daripada terminal B, sehingga arus akan mengalir dari terminal A menuju D1. Karena D1 dipasang secara forward bias atau bias maju, maka arus akan dialirkan menuju resistor dan melalui resistor menuju ke terminal CT. Akan tetapi arus tidak dapat mengalir melalui D2, karena apabila arus dari sini, maka D2 bersifat bias terbalik, jadi arus akan terblokir oleh D2, jadi tidak dapat mengalir ke terminal B. Jadi arus hanya bisa mengalir menuju terminal CT. Dengan mengalirnya arus melalui D1 menuju CT, maka didapatkan bentuk gelombang
seperti berikut ini. Ini adalah bentuk gelombang setengah siklus pertama, yaitu gelombang positif. Ini ya teman-teman ya. Dan ketika pada setengah siklus berikutnya, yaitu siklus negatif, maka akan membuat terminal B lebih positif daripada terminal A, sehingga arus akan mengalir dari terminal B menuju D2. Karena dioda 2 dipasang secara bias maju, maka D2 akan mengalirkan arus listrik menuju ke resistor, dan melalui resistor diteruskan ke CT. Akan tetapi arus tidak dapat mengalir melewati D1 karena dioda D1 akan memblokir arus tersebut. Dengan adanya setengah siklus yang kedua ini, maka terbentuklah bentuk sinyal seperti ini. Jadi bentuk sinyalnya tidak di bawah ya teman-teman. Meskipun ini setengah siklus yang kedua adalah sinyal arah negatif, akan tetapi bentuk sinyal DC-nya berada pada bagian atas, positif di atas, tapi tidak di bawah sini, berada di atas sini teman-teman ya. Ini dikarenakan arus DC itu mengalir dalam satu arah, yaitu dari positif menuju negatif. Di sini positif menuju ke arah sini negatif. Jadi arus baik pada setengah siklus pertama maupun yang kedua, dua-duanya sama mengalir dari positif ke negatif. Jadi bentuk gelombangnya sama-sama di bagian atas. Selanjutnya demikian juga pada setengah siklus berikutnya. Di sini akan kembali ke bentuk setengah siklus positif, yang mana arus akan mengalir kembali dari terminal A menuju dioda 1 melewati resistor dan kembali ke terminal CT. Dan ini akan menghasilkan bentuk gelombang yang sama. Ini adalah bentuk gelombang yang ketiga. Demikian juga pada siklus-siklus seterusnya ya teman-teman, akan didapatkan bentuk gelombang yang sama seperti ini nanti. Jadi dengan menggunakan penyarah gelombang penuh dengan dua dioda, akan didapatkan pada output rangkaian ini. Di sini adalah outputnya, akan didapatkan bentuk gelombang DC seperti ini. Bentuk gelombangnya seperti ini, masih berbentuk gelombang yang berdenyut. Ini adalah bentuk gelombang DC, sedangkan yang ini, lubang-lubang ini adalah denyutnya atau ripple namanya teman-teman, karena belum diberi sebuah filter pada outputnya sini, yaitu filter kapasitor, sehingga masih didapatkan bentuk gelombang DC seperti ini. Selanjutnya mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. Di sini terdapat sebuah rangkaian penyiarah gelombang penuh sama dengan yang tadi, dengan menggunakan dua buah dioda. Di sini menggunakan sebuah trafo CT yang mana tegangan sekundernya adalah 24 volt. Katakanlah di sini adalah terminal A, di sini adalah terminal B, dan yang tengah sini adalah terminal C. Sedangkan pada output rangkaian ini, di sini adalah D dan sini adalah terminal E. Pada input trafo kita hubungkan dulu dengan sumber tegangan AC 220 volt, dan pada sekunder trafo di sini akan mengeluarkan tegangan AC, yang mana tegangan AC VAB adalah 24 volt. Jadi tegangan CA adalah separuhnya dari tegangan VAB. Jadi di sini adalah 12 volt. Dan juga sama dengan tegangan CB
Selanjutnya kita akan menghitung berapa tegangan yang terukur di sini, berapa tegangan output dari rangkaian ini, atau berapa V average, tegangan rata-rata yang melintas resistor ini dari D ke E. Untuk menghitungnya berapa tegangan rata-rata yang melintasi resistor ini, terlebih dahulu kita menghitung berapa tegangan puncak pada sekunder trafo. Oke, di sini kita bisa menggunakan salah satu tegangan di sini. Kita menggunakan tegangan VCA atau VCB. Ini sama aja 12 volt, kita cukup menggunakan salah satunya saja. Jadi di sini saya akan menggunakan tegangan VCA aja, yakni di sini 12 volt, sehingga V puncaknya sama dengan VCA kali akar 2. Sehingga di sini VCA-nya kini 12 volt kali akar 2. Sehingga di sini didapatkan nilai 16,97 volt. Jadi di sini didapatkan tegangan puncaknya adalah 16,97 volt. Tegangan puncak AC ya teman-teman. Nah, di sini 16,97 volt. Jangan lupa di sini adalah terminal CT atau 0, di sini sama dengan terminal ground. Selanjutnya arus akan mengalir melalui dioda dan akan disearahkan oleh dioda di sini. Nah, karena dioda ini memiliki tegangan breakdown yakni sebesar 0,7 volt, maka di sini akan terdapat penurunan tegangan. Jadi akan mengalami penurunan tegangan sebesar 0,7 volt. Di sini adalah 16,27 volt. Jadi tegangan puncak yang mengalir ke sini melalui resistor adalah 16,27 volt. Sehingga kita dapat menghitung berapa tegangan rata-rata dengan menggunakan rumus yaitu V average atau V rata-rata. Di sini sama dengan 2 kali tegangan puncak dibagi pi, sama dengan tegangan puncaknya adalah di sini teman-teman ya, tegangan yang sudah disearahkan, yaitu 2 kali 16,27 per pi. Pi di sini 3,14, jadi didapatkan nilai 10,36 volt. Jadi di sini didapatkan tegangan output rata-rata, tegangan yang melintasi resistor dari D ke E, yaitu 10,36 volt. Ini adalah tegangan rata-rata teman-teman ya, tegangan rata-rata yang merupakan tegangan aktif yang dikonsumsi oleh resistor ini, atau dengan kata lain yang melintasi resistor ini. Oke teman-teman, cukup sekian video ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.